Kita lanjutkan kembali kabar petang. Dua menteri baru, yakni Tri Risma hari ini dan Sandiaga Uno gencar belusukan ke tengah masyarakat. Hari pertama berdinas, Risma menjelajahi kolong Jakarta. Sementara Sandi menemui warga yang mencari nafkah di kawasan wisata Bali. Adakah pesan khusus yang dibawa dalam belusukan mereka atau mungkin diselipkan oleh partai masing-masing? Inilah laporan utama belusukan menteri baru Jokowi. Kolong jembatan bantaran Kali Ciliwung yang berada di belakang kantor Kementerian Sosial Menteng, Jakarta Pusat menjadi tempat belusukan pertama Tri Risma hari ini setelah resmi menjadi Menteri Sosial. Risma menyambangi warga yang umumnya adalah pemulung. Mantan Wali Kota Surabaya ini berjanji akan membangun rumah susun untuk mereka. Sambil nunggu, saya akan komunikasi dengan Kementerian PU untuk membangunkan rumah susun yang sangat murah untuk mereka di shelter Rusunawa, bukan Rusunami, bukan milik, tapi rusun sewa. Tak hanya bantaran Ciliwung, sudut ibu kota lainnya di Penjaringan, Jakarta Utara juga dijelajah Risma. Turun ke tengah masyarakat juga langsung digencarkan Sandiaga Uno yang baru dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga bertemu dan berbincang langsung dengan warga yang sehari-hari mencari nafkah di kawasan wisata di Pulau Dewata, Bali. Bu Dani ini biasanya pendapatannya 300 sampai 400 ribu, sekarang ini tinggal 50 ribu, turun drastis. Gimana sekarang penyewaan surfingnya, Pak? Pak siapa ini? Pak Adi, Pak. Pak Adi. Masih begini lah, Pak. Kondisi corona ini ya. Sudah berapa persen ininya Pak Adi sekarang? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Setiap hari laku nggak? Ada? Ya, ada sih, satu. Biasanya berapa sebelum pandemi? Biasanya ada lah, cukup lah. Cukup ya. Turunnya berapa persen? 80% ada? Total, Pak. Total 1% itu, Pak. Belusukan seperti yang dilakukan dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju ini sebenarnya bukanlah gaya baru. Namun sebagai kader dua partai besar, langkah Sandiaga dan Risma mau tak mau bakal memantik spekulasi beraroma politik. Itu hal yang biasa dalam politik. Dan itu pasti akan dilakukan ketika dilantik, bahkan hari itu dilantik, bahkan besoknya dan kemudian hari. Ya ini kan sebenarnya bukan pola baru ya, pola lama. Dulu kan juga Pak Jokowi melakukan itu ketika jadi wali kota, ketika jadi gubernur, awal-awal jadi presiden gitu kan. Nah yang dilakukan oleh Risma dan Sandi ini sama polanya. Kebetulan kan Risma sebagai kemarin wali kota 2 periode, Sandi juga pernah jadi wakil gubernur DKI, ya kan? Lalu juga sebagai calon wakil presiden. Dia sudah terbiasa itu mengunjungi tempat-tempat, lalu belusukan. Sesungguhnya ini bagi saya cara ingin membuktikan gitu loh bahwa Sandi dan Risma itu adalah menteri yang memang dianggap layak oleh Jokowi diangkat menjadi menterinya, diangkat menjadi pembantunya gitu loh. Ini membuktikan itu saja. Nah, cuma persoalannya adalah ketika Risma dan Sandi ini adalah kita tahu di-endorse ya atau didorong oleh partai politik misalkan, oleh kalangan tertentu dari masyarakat gitu kan. Ini kan akan menjadi sebuah peta kekuatan baru gitu. Ada Partai Gerindra yang menjadi kendaraan politik Sandi. Sementara di belakang Risma ada nama PDI Perjuangan. Apakah dua partai besutan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri itu menyelipkan pesan khusus di balik belusukan Sandi dan Risma? Setahu kami, Partai Gerindra tidak pernah
memberikan arahan apapun terkait dengan langkah-langkah kerja daripada Menteri Pariwisata. Jangankan itu, mengusulkan nama saja setahu kami Partai Gerindra tidak pernah mengusul. Menyangkut masalah belusukan dari Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif itu murni inisiatif dan kebijakan beliau sendiri, tidak berkaitan dengan Partai Gerindra. Kalau kita Partai Gerindra, kita semuanya solid dan bersatu bahwa Pak Prabowo adalah calon pemimpin kita di 2024. Itu sudah final. Kalau aksi belusukannya Bu Risma ini kan memang bukan sesuatu yang baru ya. Ketika beliau melakukan setelah dilantik sebagai Menteri Sosial, kemudian beliau melakukan belusukan, itu memang ciri khasnya. Ya kalau PDI Perjuangan itu selalu dalam aspek kaderisasi terhadap kader ya, membentuk karakter kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat. Ketika pemimpin-pemimpin yang berlatar belakang kader PDI Perjuangan, dia pasti melakukan hal yang sama, datang ke rakyat, bukan karena aspek pencitraan, bukan. Ya, belusukan ke tengah warga sudah menjadi keseharian Risma saat menjadi orang nomor 1 di Surabaya. Kebiasaan itu pun berlanjut begitu ia mengemban tugas sebagai pembantu presiden. DKI Jakarta langsung menjadi sasaran untuk disisir. Kenapa DKI penting bagi PDIP? Kenapa Risma lalu tadi turun ya kan di sekitar lingkungannya melihat kesenjangan itu, dan itu di wilayah DKI yang wilayah kekuasaannya Anies. Yang sebelumnya juga dibanding-bandingkan persoalan sampah, persoalan banjir ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini saya melihat PDIP ini kan menang di DKI. Dan gubernurnya bukan dari PDIP. Kan baru kemarin dilantiknya. Setelah dilantik kemudian melakukan komunikasi di wilayah Jakarta karena memang kantor Kementerian Sosial itu ada di Jakarta. Nah tentu pola komunikasi yang sama juga akan dilakukan di daerah-daerah lainnya selain Jakarta, Surabaya, mungkin nanti ke Bandung, ke Medan, ke Palembang, ke Sulawesi, Kalimantan, bahkan ke Papua. Ya, pola-pola komunikasi itu akan dilakukan oleh Bu Risma. Apapun pesan yang dikantongi, belusukan para menteri semestinya bisa membawa perubahan baik di kementerian yang mereka pimpin. Terlebih dalam penanganan pandemi yang telah menghantam tanah air sejak Maret tahun 2020 lalu. Ketika ada belusukan, itu memberikan sinyal penting kepada publik bahwa ada perubahan di dalam penanganan pandemi oleh pemerintah. Tetapi perlu dicatat bahwa masalah yang kita hadapi di dalam penanganan pandemi tidak hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistem ya, sistem yang organisasi yang berbelit-belit, yang sempat disinggung oleh Bapak Presiden bahwa kita harus melakukan terobosan baru, tidak hanya berbasis terhadap regulasi dan hanya itu saja, tetapi kita harus responsif terhadap situasi atau kondisi yang berkembang.